Halo. Jadi di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang satu buku karya Keigo Higashino lagi, yaitu yang berjudul The Newcomer, Pembunuhan di Nihonbashi. Nanti cover jelasnya aku taruh di sini ya. Oke. Jadi Gramedia Pustaka Utama itu kan udah menerjemahkan 6 buku ya karya Keigo Higashino ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dengan selesai ngebaca The Newcomer ini atau Pembunuhan di Nihonbashi ini, berarti aku sudah menyelesaikan 5 dari 6. Nah, satu lagi yang belum aku baca itu yang judulnya Salvation of a Saint, Dosa Malaikat, yang mungkin aku akan segera baca kalau aku udah dapat bukunya. Bener-bener penasaran banget. Nah, langsung aja ya. Jadi, The Newcomer, Pembunuhan di Nihonbashi ini merupakan series detektif Kaga yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jepang pada tahun 2013 dengan judul Shinzan Mono. Nah, kalau yang versi bahasa Indonesia ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, jadi novel ini itu bercerita tentang terbunuhnya Mineko Mitsui, seorang wanita usia 45 tahun yang tinggal sendirian di apartemennya karena ada jeratan di lehernya. Nah, jadi si Mineko Mitsui ini itu tinggal di apartemen di daerah Kodenmacho, Nihonbashi. Untuk mengungkap kasus tersebut, dibentuklah tim yang terdiri dari detektif-detektif dari Kepolisian Metropolitan dan seorang detektif dari Kepolisian Lokal, yaitu si detektif Kyoichiro Kaga. Ya, jadi detektif Kaga yang di sini adalah detektif yang juga muncul di Melis atau Akui. Berdasarkan barang-barang aneh yang ditemukan di TKP, akhirnya detektif Kaga pun melakukan penyelidikan ke deretan toko yang ada di Ningyocho yang memang tidak jauh dari TKP. Nah, dari penyelidikan tersebutlah, dari kunjungan tersebutlah, terungkap fakta-fakta yang baik berkaitan maupun tidak berkaitan dengan kasus tersebut. Novel ini cukup berbeda dengan novel misteri kebanyakan, mulai dari gaya penceritaannya hingga kesan yang ditinggalkan. Dan memang gaya penceritaan Keigo Higashino yang beragam ini merupakan daya tarik utama yang membuat aku penasaran dengan karya-karyanya yang lain. Tak terkecuali novel ini, jadi novel ini juga menggunakan gaya penceritaan yang menggunakan banyak sudut pandang, yaitu sudut pandang para pemilik toko yang ada di Ningyocho. Misalnya dari sudut pandang pemilik toko jam, toko senbei, toko keramik, pemilik restoran, dan yang lainnya. Nah, di setiap toko itu pula lah terungkap permasalahan keluarga yang menjadi poin menyentuh. Gaya penceritaan yang digunakan pun membuat pembaca tidak mengetahui detail kasus dan progres penyelidikan kecuali yang diungkapkan melalui interaksi antar karakter. Jadi misalnya di TKP ternyata ditemukan gunting dapur. Nah, pembaca nggak tahu tuh fakta tersebut kecuali ketika detektif Kaga memberitahukan kepada pemilik toko keramik untuk menggali informasi. Adapun untuk progres penyelidikan, baru di bab yang menggunakan sudut pandang detektif kepolisian metropolitan lah pembaca baru mendapat gambaran lengkap terkait progres penyelidikan dan alur penyelidikan kasus tersebut. Hal-hal yang sedikit menyita perhatian ketika membaca novel ini yaitu terdapat banyak karakter yang menggunakan nama Jepang. Ya, jadi kayak misalnya bayangkan aja di setiap toko itu minimal ada 3 karakter. Dan di dalam novel ini terdapat lebih dari 5 toko. Jadi ya bayangkan aja gimana ribetnya atau sulitnya gitu ya mengingat nama-nama toko tersebut. Jadi memang ketika udah selesai ngebaca novel ini pun aku tuh masih bingung nama suami atau nama anak korban tadi siapa ya kayak gitu. Jadi memang butuh konsentrasi yang cukup ya ketika membaca novel ini. Kesan yang kudapat setelah selesai membaca novel ini yaitu novel ini cukup berbeda dengan novel misteri kebanyakan yang biasanya itu kan penuh ketegangan dan penuh twist gitu ya di sana sini. Nah, novel yang satu ini malah tidak memiliki twist yang begitu mencengangkan, bahkan pengungkapan pelakunya itu juga dijelaskan sedemikian rupa sehingga sangat kecil kemungkinan pembaca salah memilih pelaku dan motif pembunuhannya. Nah, selain itu, karakter detektif Kaga di sini juga berbeda dengan stereotip detektif biasanya. Jadi, alih-alih kaku dan sangar, detektif Kaga di sini malah digambarkan memiliki sifat yang sopan,
terus rendah hati, berhati hangat, dan cara bicaranya lembut sehingga membuat orang-orang di sekitarnya itu nyaman untuk berbicara dengan dia. Dalam upaya menggali informasi pun, detektif Kaga sering mengajak untuk berbicara di kafe. Jadi kan lebih santai gitu ya. Terus dia juga sering membawa makanan kalau misalnya lagi kunjungan ke rumah orang-orang yang ia mau gali informasinya, seperti itu. Nah, untuk pesan yang kudapat dari novel ini pun tidak jauh-jauh dari karakter detektif Kaga itu ya. Jadi gimana detektif Kaga itu memiliki cara komunikasi yang membuat orang nyaman dengan dia, dan juga detektif Kaga itu pandai untuk menjaga rahasia. Jadi meskipun dia tahu suatu rahasia, dia nggak lantas membeberkan rahasia tersebut ke orang-orang lain. Seperti itu. Menurutku ini karakter yang patut untuk ditiru gitu ya. Merupakan karakter-karakter yang baik. Nah, selain hal itu, aku juga dapat pesan dari cerita detektif Uesugi. Kalian bisa baca juga nanti bagian ini. Jadi kisah detektif Uesugi ini mengajarkan para orang tua untuk bisa membedakan antara menyayangi dengan membesarkan dengan baik. Orang tua seharusnya tidak cuek atau menilai wajar saat anak melakukan kesalahan. Jadi itu harus ada dialog sehingga anak itu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dan mana yang tidak. Itu adalah peran orang tua gitu. Seperti kutipan dari novel ini, yaitu orang tua harus bisa mengarahkan anaknya ke jalan yang benar meski berisiko dibenci. Ini tuh ada di halaman 300. Jadi mungkin kalau misalnya mau lebih jelas lagi gitu, kalian bisa baca di bagian part detektif Uesugi ini gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa kalimat yang aku suka dari novel ini, mungkin akan aku sampaikan satu atau dua gitu ya. Yaitu yang pertama, anak itu memang lumayan. Kemampuan memasak bisa diasah, tapi kemampuan tutup mulut adalah aset penting di bisnis pelayanan. Ini tuh ada di halaman 67. Nah, juga yang kedua adalah tapi tugas seorang detektif bukan hanya itu. Siapapun yang menderita karena sebuah kasus, dia juga termasuk korban. Mencari cara untuk menyelamatkan korban seperti itu juga termasuk tugas detektif. Itu ada di halaman 190. Ya, jadi mungkin segitu aja tentang buku The Newcomer atau Pembunuhan di Nihonbashi ini. Singkat aja. Jadi sampai jumpa di buku Keigo Higashino yang lain. Semoga bermanfaat.